Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hebat SD Telkom Makassar pada pagi hari ini? Miss berharap Ananda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat dalam segala aktivitas. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti aktivitas kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang Miss jelaskan nanti dapat Ananda pahami dengan baik dan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi yang akan Miss jelaskan pada pagi hari ini yaitu materi tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku. Muatan pelajaran matematika KD 36 menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada subtema 2 muatan pelajaran matematika yang pertama, menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Selanjutnya, kesetaraan satuan berat. Yang ketiga, mengukur berat benda dengan timbangan kue. Dan yang terakhir, menaksir berat benda. Baiklah, Miss mulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Di subtema 1, Ananda telah mempelajari beberapa jenis timbangan yang dapat digunakan untuk mengukur berat benda. Semua jenis timbangan tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu mengukur berat benda. Di subtema 2 ini kita akan mempelajari timbangan yang tepat untuk mengukur benda tertentu. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda dengan menggunakan alat yang disebut dengan timbangan. Terdapat beberapa jenis timbangan, sehingga kita harus menyesuaikan benda yang ditimbang dengan timbangan yang akan digunakan. Contohnya, ketika Ananda ingin mengukur berat badan Ananda, tentu timbangan yang digunakan berbeda ketika Ananda ingin menimbang buah atau sayur. Baiklah, Miss akan tampilkan beberapa jenis timbangan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu timbangan kue, timbangan pasar, timbangan duduk, dan timbangan digital. Ini merupakan 4 contoh jenis timbangan yang biasa digunakan. Fungsinya sama yaitu untuk mengukur berat benda. Nah, tahukah kalian apa saja benda yang dapat ditimbang menggunakan keempat timbangan ini? Baiklah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu timbangan kue. Timbangan ini digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang. Selanjutnya timbangan yang kedua yaitu timbangan pasar. Coba Ananda perhatikan bentuk timbangan pasar. Timbangan pasar ini memiliki beberapa anak timbangan. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Biasanya digunakan di warung atau kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang lebih banyak dari timbangan kue. Jadi, benda yang dapat ditimbang menggunakan timbangan pasar hampir sama dengan benda yang diukur menggunakan timbangan kue. Namun, dengan timbangan pasar, kita dapat menimbang lebih banyak benda dibandingkan menggunakan timbangan kue. Timbangan selanjutnya yaitu timbangan duduk. Bentuknya juga berbeda dengan kedua timbangan sebelumnya. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg. Jadi, benda yang ditimbang menggunakan timbangan duduk ini berbeda dengan timbangan pasar dan timbangan kue. Contoh benda yang bisa kita timbang menggunakan timbangan duduk yaitu beras, coklat, cengkeh, dan lain-lain. Dan ukuran benda yang ditimbang pun bisa sampai 300 kg. Yang keempat yaitu timbangan digital.
Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Nah, siapa di antara anak-anak Miss pernah melihat timbangan digital? Biasanya timbangan digital ini digunakan di supermarket saat kita membeli buah atau membeli sayur. Baiklah, Miss lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kesetaraan satuan berat. Salah satu jenis timbangan yang biasa digunakan adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dapat dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda. Pada pengukuran berat benda menggunakan timbangan pasar, artinya benda yang diukur dengan jumlah anak timbangan yang digunakan setara atau seimbang. Misalnya, hasil pengukuran sekantong wortel adalah 4 kg. Terdapat beberapa kemungkinan anak timbangan yang digunakan. Kemungkinan pertama yaitu 4 anak timbangan yang beratnya masing-masing 1 kg. Kemungkinan kedua, 2 buah anak timbangan yang beratnya masing-masing 2 kg. Dan kemungkinan yang ketiga, 2 anak timbangan yang masing-masing beratnya 1 kg dan 1 buah anak timbangan yang beratnya 2 kg. Berat anak timbangan yang digunakan jumlahnya harus sama dengan berat benda yang kita timbang. Atau berat anak timbangan harus setara dengan benda yang kita timbang. Nah, contoh yang kedua yaitu hasil pengukuran benda yang beratnya 5 kg. Tahukah kalian kemungkinan anak timbangan yang digunakan? Baiklah, Miss akan jelaskan beberapa kemungkinan. Yang pertama, 5 buah anak timbangan yang beratnya masing-masing 1 kg. Kemudian kemungkinan kedua, 2 buah anak timbangan yang masing-masing beratnya 2 kg dan 1 anak timbangan yang beratnya 1 kg. Kemudian kemungkinan yang ketiga, 3 buah anak timbangan yang masing-masing beratnya 1 kg dan 1 buah anak timbangan yang beratnya 2 kg. Bagaimana? Apakah Ananda sudah memahami yang dimaksud dengan kesetaraan satuan berat? Baiklah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengukur berat benda dengan timbangan kue. Hasil pengukuran berat benda menggunakan timbangan kue dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Timbangan ini biasanya digunakan untuk mengukur berat benda seperti tepung terigu atau gula pasir. Salah satu contoh penggunaannya pada saat kita ingin membuat kue. Misalnya, pada saat ingin membuat kue, berat benda yang kita butuhkan adalah 500 gram atau setengah kilo, maka kita dapat menambahkan atau mengurangi bahan tersebut hingga beratnya mencapai setengah kilogram atau 500 gram. Jika beratnya melebihi dari yang diinginkan, maka kita kurangi sedikit demi sedikit, dan jika beratnya kurang dari yang diinginkan, maka kita dapat menambahkannya sedikit demi sedikit hingga tercapai berat yang diinginkan. Untuk lebih memahami bagaimana cara mengukur berat benda menggunakan timbangan kue, bagi Ananda yang memiliki timbangan ini dapat mencoba mempraktekannya di rumah masing-masing. Selanjutnya kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu menaksir berat benda. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengukur berat benda menggunakan timbangan atau alat ukur yang baku seperti timbangan pasar, timbangan kue, timbangan digital, dan timbangan duduk. Nah, salah satu cara yang lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur berat benda yaitu dengan menaksirnya. Mengukur berat benda dengan cara menaksir artinya memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Misalnya, kita telah mengetahui bahwa berat 1 sendok gula adalah 10 gram. Sehingga kita dapat menaksir bahwa berat 3 sendok gula adalah sekitar 30 gram. Karena 10 gram ditambah 10 gram ditambah 10 gram beratnya sama dengan 30 gram. Bagaimana? Apakah Ananda sudah memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Jika belum, silahkan disimak kembali videonya. Dan bagi yang sudah paham, silahkan dilanjutkan videonya dengan mengerjakan tugas. Tugasnya akan Miss tampilkan pada akhir video. Sebelum Miss akhiri, Miss ucapkan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari penjelasan Miss. Dan Miss ucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan memberi manfaat untuk kita semua.
Miss akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.